memohon dengan tenang pada malam yang mulia yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini tidak sembarang orang yang diberi kesempatan. Ada yang mau, tadi tak sempat. Ada yang ingin karena sakit. Ada yang cukup harta tapi malas. Berapa orang yang ingin berbuat baik tapi sekarang di rumah sakit. Berapa orang yang beristighfar tapi sudah ada di tempatnya di alam barzakh atau kuburan. Mudah-mudahan sebab ini Allah berikan kepada kita dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang khusyuk, rintihan tangis kepada Rabbi. Berapa dosa kita kerjakan, berapa nikmat yang kita raih, yang terus setiap saat yang detik yang diterima di Allah Rabbi. Jadi bukan hanya maksiat Allah yang marah. Tidak kita bersyukur saja Allah marah. Lain sakatum la sidannakum wa in kafartum wa in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur saya beri nikmat kesehatan, baik, ketentraman, istri, anak, tambah dekat kepadaku, bermunajat dengan syukur, saya tambah semua nikmat itu. Tapi jika saya beri nikmat kepadamu, waktu miskin rajin, waktu tidak punya sholat, waktu kesulitan berdekat, tapi saya diberi nikmat, maka menjauh ke Allah. Inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat pedih. Ini kepada kita pribadi dan kepada jemaah. Bukan kita maksiat dan dosa kepada Allah. Tidak bersyukur saja, Allah marah. Inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat. Bagaimana orang berdosa kepada Rabbi? Maka ada alasan baginya untuk menjauhi kepada Allah, karena tidak bisa kita bergerak satu langkah, satu detik tanpa qudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita camkan setiap detik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin tugasnya sebagai ibadah kepadaku. Ibadah bukan salat saja. Ada ibadah mahdoh ibn mahdoh. Yang mahdoh salat, puasa, zakat, haji, baru mahdoh. Macam zikir, sunnah, selawat, berbuat baik di antara kita manusia itu termasuk adalah ibadah. Suami menyayangi istrinya menurut syariat. Seorang istri menghormati suaminya menurut syariat. Ayah dan ibu mendidik anak-anak itu jadi soleh. Tugas kita bukan untuk membuat anak kita sukses karena dunia. Tugas kita orang tua, kudukum ra'in wa kudu ra'in mas'ulun. Setiap pemimpin dimintakan bertanggung jawab nanti di Allah. Bagaimana seorang suami mendidik anaknya? Bagaimana suami mendidik istrinya? Bagaimana seorang istri menghormati suaminya? Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya? Ini pertanyakan sebagai Allah. Apalagi saya mau kemana saya ini? Sudah saya kurang begitu ke istri karena anak saya, cucu saya. Masa diberi amanat untuk mendidik anak-anak kita santri. Mau pergi kemana nanti jika ditanyakan yang tidak benar itu? Yang kalau masa bangga jadi orang tua, anaknya menjadi orang sukses, jadi orang kaya. Bangga karena anaknya menjadi sarjana. Bangga karena santrinya ada jadi kiai. Apa semua karena Allah. Ini kita yang selalu camkan di hati kita. Abi sudah tua 80 tahun. Abi jarang keluar di kamarku, dia ada kamu. Kenapa? Karena masa beban sangat berat kepada Abi. Mulai dulu bukan perjuangan yang kita Abi kerjakan, tapi kebahagiaan karena nama-nama yang kita cari. Mudah Allah mengampuni segala kelemahan kekurangan Abi. Jika ada kebaikan, mulai Allah terimanya sebagai penebus dosa-dosa. Jadi sangat berat sekali hidup ini. Semua dipertanggungjawabkan, setiap suap nasi yang dimakan, setiap suara kita keluarkan, setiap langkah kita kerjakan.
Semua dipertanggungjawab si Allah. Mau kemana kita? Jika dunia bisa kita cari alasan dalil ini, ya tak bisa. Wallahu khairul hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Inilah mustaqim semi'at yang harus kita, insyaallah mudah-mudahan para sambil ini Allah akan ampuni dosa kita. Amin. Beri diarahkan sisa-sisa umur ini untuk mendekat kepada Rabbi dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada kena keputusannya ibadah, ilmu tanpa ikhlas tidak bisa. Karena titik akhir dari keterimanya amal ini adalah ikhlas karena Allah. Ini yang sulit. Tidak ada embel-embel. Malah orang sufi lebih baik neraka dengan ridho Allah daripada surga dapat murka Allah. Itu artinya pepatahnya, orang yang dapat itu insya Allah di surga. Ini anak-anak saya terutama. Jadi jangan terlalu membanyak hayal. Tidak salah orang jadi harta. Malah jadi harta itu talabul halal faridah. Dari yang halal itu wajib. Apa yang halal? Caranya halal, tidak menyimpan dari agama dan tidak membuangkan dekat kepada Rabbi. Bukan kita jadi harta sudah tidak halal menjauhkan Rabbi, tidak sholat, tidak apa, alasan sibuk ini itu, apalagi sekarang Allah beri kesempatan untuk tobat Ramadan. Tapi malah disibukkan berlipat-lipat kali untuk jadi harta. Sampai sholatnya di mana, puasanya kayak apa, bicaranya kayak Masya Allah, mudah-mudahan ampuni saya. Ini Pak Sedin, sekali lagi tidak salah. Ramadan boleh jadi harta, tapi dengan syarat hatinya dilindungi dari hati itu takut rindu cinta kepada Rabbi. Dijaga mata, dijaga mulut, dan perhatikan semua waktu-waktu ibadahnya. Mau kemana? Kita sudah cari harta dapat, rumah dapat, mobil rumah, semuanya banyak. Mau kemana? Mau kemana kita? Sudah tidak salah kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kita hidup ini pasti mati. Kapan? Faidah jajalum la yasta'atan wa la yastatimun. Jika sudah sampai janjinya, minta mundur dia sampai tidak bisa. Walaupun masih muda pun sehat, maupun tidak punya penyakit. Jika sudah sampai, ini yang harus kita jaga. Jika sudah sampai janjinya, pasti mati. Dan biar kalau kita ada penyakit, dokter bagus, jantung bagus, semua bagus. Apa? Kita duduk bicara, kita keluar sudah kabar, cuma mati baru duduk dengan saya. Iya tabrakan. Ini harus kita camkan. Itu hanya musabab. Mati tabrakan, sakit begini, itu hanya musabab. Sudah sampai janjinya di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan tertipu oleh hayalan yang kita lupa. Siapa kalau kata hasil perbaranya kita ingat mati, insya Allah kita akan selamat. Ini semuanya. Sekali lagi tidak salah mencari harta, tapi yang salah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka orang hanya akan ingin banyak hartanya sampai lupa pada Allah, baru dia sadar dia kajian sudah masuk kubur. Tolong fakta setiap detik adalah orang kaya bawa hartanya. Malah kita ibu semuanya, bagaimana kita cari sudah ditumpuk hartanya, meninggal. Ada yang bawa emasnya, dipakai istri yang baru, punya kalung, punya rumah, kursinya baru, mati. Bapak tak tunggu ibu itu hidup lagi. Apa? Bapak jadi orang baru. Tinggal ganti, alhamdulillah. Ranjangnya masih baru. Buka lemari ada emas. Ditanyakan, punya siapa kak? Yang buka lomorong, angkui lah. Aduh nih serah, buka terketak makan. Kita ngangkui lah mati. Ini benar bukan bohong, itu fakta. Kasihan kan? Sampai kurus kering, gak sholatnya apa, sholatnya sembarangan. Sholat kan ya, tapi sembarangan. Kayak apa sholat yang benar? Jauh dari pengajian, harta dan harta. Sudah aku bilang, celaka orang yang otaknya ingin banyak. Bukan salah, kaya boleh. Tapi tambah kaya, tambah dekat kepada Allah. Ini kasihan. Sekali lagi bukan salah kita cari harta, silakan. Yang penting halal. Bukan salah kita kaya, boleh. Nabi Sulaiman itu kaya. Tapi apa? Sholat ibadah Nabi. Ini kasihan kepada kita sendiri. Kita kerjanya siang. Bukan saya mengalahkan ya, hanya mengingatkan saja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
peringatan sampai peringatan akan beri manfaat kepada orang yang beriman. Iya ya, akan iman kepada Allah, sadar. Iya Allah, tenang kok. Banyak di dunia dia pada kau mati laku. Aduh nih salah. Tangkalongnya aku bini semudah. Roma ranjang hanya aku bini semudah. Mohon saya bini saya laki, saya mati. Aduh, daki Roma kau bangun jeraja. Ada payang ku bini laki nak tang bini. Mobil yang ku laki tang bini saya hanya. Kasihan. Ini fakta bukan doang, pasti itu. Oh tapi aneh Pak Kemat. Ambul ki odi ban lebih demak semati. Sebi aneh setoi kala. Ini kan fakta aja kan. Maka inilah ayo kita, silakan ayo kita cari harta. Banyak boleh, yang penting halal. Yang kedua jangan lupa kepada Allah. Sholatnya kerjakan. Sunnahnya kerjakan, suami istri baik, dengan tetangga baik, dengan kakak beradik baik. Ini kita itu kota. Datanglah kita malaikat untuk kita. Jika masih ada di sini ini, ada istri yang masih benci dengan suami yang marah tadi, atau suami yang marah ke istrinya, atau kita dengan tetangganya, jangan diharap akan datang itu kota sampai kiamat nanti. Makanya inilah, sebelum kita bertobat kepada Allah, kita antara hakun nas, di antara kita masalah kita dengan manusia, dengan istri kita minta maaf, dengan suami minta maaf. Jika perlu ke anak kita minta maaf orang tua, karena kita banyak salah anak kita. Karena kita salah amal kita. Anaknya ada jajan saja, beli HP saja, tidak solat tak peduli, begini tak boleh, anaknya jalan tak peduli. Ini tadi kulukum ra'in wa qura'in mas'ulun an. Dibicarakan perjabukan oleh Allah. Jadi jangan kita sudah tidak cukup orang tua itu hanya mondokkan pondok apa kata kiai. Dan kita kiai sudah cukup mengajar, menjaga mondok. Tapi jika orang tuanya anaknya mondok, orang tuanya tak ikut sholat, tak sholat, bagaimana anaknya masuk? Anaknya mondok beri kita beri haram, yang dimakan haram. Al-ilmu nur wa nur la yu'da li asim. Itu nur. Tidak bisa masuk orang yang bermaksiat. Maka kita kerjasama. Ayo kiainya munajat kepada Rabbi, dia dengan yang baik, dicontohi yang baik, dijaga dengan yang baik, didoai dengan usul. Mudah-mudahan anak kita, santri kita jadi anak yang soleh berarti bermanfaat. Orang tua juga ya di rumahnya tidak aja. Kecuali cari harta sholat nangis ya Rob. Saya ini ya Rob, aku banyak tuh saya Allah. Kata aku dah. Paling betul tu anak berbaik bersama Pak Adab Soleh Allah satu akiku dan ya Allah takkan baku dengan tadi anak sesoleh Allah. Jadi kain tuan Allah Ta'ala munajat mata telok ni kami Allah Ta'ala pada selamat dan tuannya selamat, kiainya selamat, anak selamat. Tak kempan kebaik anak soleh ni kata tak. Dapat boleh saya teraki pakai harap anak. Akan masih beli kitab harap, saya harap. Ada. Masa Allah seorang rahman dari kota. Yang sangat berat ini. Makanya kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba yang masuk surga itu sedikit. Sedikit yang masuk surga, mudah-mudahan yang masuk sedikit ini masuk semua insyaallah amin. Jadi neraka walaqad daratna di jahannam katsirun minal inji wal saya tak penuhi, saya tak jejal di neraka itu. Dari golongan jin dan manusia. Kenapa masuk neraka manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tidak mau faham. Sudah pengajian, ceramah terus itu saja aja. Neraka sedekah saja. Tidak ada itu kak kiai. Sedekah untuk kiainya. Itu ya. Jadi diberi hatinya tidak mau faham, malah mencela, menolak. Walahum ayunul la yubsirun. Sebenarnya mata tidak mau faham matanya. Hanya dibuat mendelik orang mencari, jarang melihat orang kasih sayang. Dengan suaminya mendelik, dengan istrinya mendelik, dengan saudaranya mendelik. Al-Quran perih, Al-Quran sakit matanya. Walahum adanul la yubsirun. Bukan aku tidak mau dengar, kuping cuek. Jika ada pengajian susah, pengajian gelisah, pantatnya panas. Apa itu saja ya. Padahal rukun Islam, rukun iman, suaka, darkah, sedekah. Ini kupingnya. Lauk dulu ya ulaika kal an'am. Manusia kayak ini tidak mau paham. Matanya buta tuli. Sumum bumun yufahum la buka tuli, dia sudah mau paham.
Rupanya al-an'am itulah seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih dari ini bukan kita, berarti Allah langsung kepada kita memberikan selamat, diselamatkan ini. Diselamatkan ini. Ayo kita semua, saya tolong Abi ingatkan, Abi tak orang baik, hanya ingin jadi orang baik. Abi bukan orang khusyuk, jauh, tapi mudah Allah beri kehusuan. Abi bukan orang berakhlak, tapi ingin beri akhlakul karim karena akhlaknya Rasul. Jadi kita jika ada keinginan diikuti dengan perjuangan, ikhtiar. Mudah-mudahan Allah akhirnya paling tidak Allah mengampuni karena kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, dan mudah-mudahan sebelum meninggal Allah sudah terima semua kebaikan kita. Jangan merasa. Perasaan itu yang membawakan takabur, perasaannya membawakan riya pada kita. Selalu kita merasa setiap hari kita selalu dosa. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi saidun kaifatina. Setiap hari kita dikurangi umur. Jika hilang uang 10.000, marahnya semua rumah dimarahi. Tapi hilang satu umur satu hari yang tidak ditebus dengan uang berapa miliar, dan senang-senang saja. 1 bulan nggak ingat Allah, 1 tahun enak. Tapi kalau orang hilang 10.000, ribut kan. Bahkan umur ini. Jadi setiap hari kita kehilangan barang yang berharga umur kita. Wanda bisa itu kan. Hodang bertambah dosa terus. Masya Allah. Ini para terutama saya, istri, putra-putri saya, cucunya, keluarga saya, semuanya jemaah. Ini yang harus diketuk. Itu kita, hati kita ketuk sendiri. Tidak usah dimarahi, kita ketuk kemana kamu, badan mau kemana kamu? Apa yang kau dibuat di dunia ini, mau kemana? Itu tujuan kamu itu, yang seperti kakek nenek kita, saudara kita ini tanam, itu tujuan kamu. Apa yang akan kamu bawa? Jadi pasawatu panawatu sadid tak berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya surga itu bukan untuk orang kiai masuk surga satu orang, bukan. Al jannatu lil muttaqin. Surga itu bagi orang yang takwa. Ada dinis. Punten. Nah, mudah-mudahan. Jadi surga ini bukan untuk orang yang takwa. Bukan siapa yang takwa? Amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu jauh kita takwa. Masih perintahnya saja kayak ini, sholatnya kayak ini. Apalagi nahi munkarnya sudah sombong, takabur, riya, hasud, dengki. Mana kan? Sedangkan keket untuk masuk surga bukan hanya al-jannatu lil muttaqin. Surga itu bagi orang yang takwa. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita menjadi takwa. Ini para jemaah, anak-anak saya. Jadi Abi, saya tolonglah diingatkan ada keliruan. Maka sebelum kami memulai acara bertobat kepada Rabbi, Abi sendiri mungkin pertama ini orang tua sepupu kita, istri Abi, umi semuanya, sudah salah tidak amanah sebagaimana Rabbi, putra putri saya, mertua saya, ponakan saya, keluarga saya, ipar-ipar saya semuanya. Abi tidak membajak kebaikan, hanya menyakitkan saja. Juga kepada santri saya, jika saya dianggap gurunya, atau jika bukan guru mungkin tahu kumpul dengan saya sebagai anak saya, atau jika tidak diakui sebagai adalah mungkin saya kawannya, atau saya dianggap temannya. Jadi, dan kepada seluruh orang yang kenal saya ditarankan semuanya, saya banyak tingkah pula bicara dengki di hati, salah. Malam inilah Abi dengan ikhlas, mungkin tak lama lagi Abi akan berangkat. Tolong kau buka pintunya, pintu maafnya seikhlas-ikhlasnya. Semua jika orang punya salah, siapapun yang tahu berkenan, tahu dengar nama saya, apalagi yang kumpul dengan saya, ada salah, dengan ikhlas saya memaafkan semua sebesarnya. Saya terutama tadi, anak saya banyak murid saya di awal dulu.
Jadi anggap santri yang tahu niat hatinya ingin ngaji ke saya, walaupun 1 jam itu santri saya. Mudah-mudahan Allah mengakuinya. Atau jika tidak tahu, tak menganggap saya tidak berguru kepada Abi, tapi tahu benar, anggaplah saya ini kawannya. Atau saya kan sebentar di Al-Jihad. Saya tidak tahu apa di Al-Jihad, ya sudah, mungkin saya dianggap abangnya, itu adik saya. Tak usah mengaku saya guru dan ada. Tapi pasti salah yang banyak saya. Saya tidak mendidik sebagai pendidikan yang sebaik-baiknya. Banyak salah kekeliruan alfaz, tidak menjaga hidayah, tidak menjaga dengan baik. Itulah anak-anak saya, Abi mohon maaf dengan ikhlas. Tolong sampaikan jika yang namanya tahu kenal dengan Abi atau 1 jam di Al-Jihad, sampaikan maaf Abi. Dan saya memaafkan semua anak-anak yang masuk di Al-Jihad dengan niat apapun untuk kebaikan. Saya memaafkan semua santri-santri saya yang alumni. Jika tahu dimarahi, tahu diberhentikan, enggak, bukan berhenti itu. Karena sayangnya Abi dan Umi dan Ustaz yang lain. Karena jika dia tidak digitukan, takut dia merembet yang lain, maka Abi dan bahkan nangis. Saya jika ada santri dibentik itu nangis. Tetap putra-putri saya. Hanya takut dia tidak berhenti dan merembet yang lain. Itu saja. Gayanya luka. Gaya kanker dipotong untuk menyelamatkan yang lain. Sekali lagi, semua alumni yang tahu di Al-Jihad ini, yang punya salah sekecil apa sebesar apapun, malam media ini saya maafkan semaaf-maafnya. Seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada lagi salah mewakili dari ustaz yang lain. Mungkin tak bersalah ustaz lain, saya mewakili karena saya koordinatornya. Dan tolonglah, jika masih ingin saya sudah datang, saya malu, saya tak punya ke sini. Kan saya sudah katakan, jika santri tidak punya ongkos, tolong di mana saja yang ada saya akan ganti ongkosnya. Tidak usah banyak, saya sendiri rindu Abi, tapi tidak saya anubi keadaan. Sudah, jangan teruskan. Nanti tanyakan, kamu dari mana? Dari Kota Baru. Yalah, sudah dapat, nanti pulangnya merangkak, sudah usah pakai ongkos. Dari kamu, dari membawa berapa ongkosnya? Dari Ketapang saya nanti. Tapi jangan yang dari Mekah pulang ke sini minta ganti. Karena ada alumni di Mekah, ada Malaysia, ada yang di Singapura ada. Apalagi yang dulu dah. Artinya jika memang tidak punya benar, Abi ganti. Tapi jangan tidak punya tambah miskin nanti. Inilah perusahaan Abi malam ini sebelum kita nanti beri pengarahan kepada yang lain sesuai menunggu jemaah yang di Pal 7. Ayo kita, sekali lagi saya mohon maaf semua dan saya maafkan semua yang hadir. Terbuka, ayo kita memohon kepada Allah ampunan, mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya, beri hidayahnya. Malam ini Allah mudah-mudahan catatkan kita ibadah malam ini dicatat 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Perbanyak istighfar, seperti tiap malam kita beristighfar selama 1000 bulan. Ayo jika ada rezeki 1000 rupiah kita berikan malam ini ke siapa yang membutuhkan, sahabat. Ya seperti kita tiap malam bersedekah 10.000 selama 1000 tahun. Ayo kita sholat sunnah, mudah-mudahan dihitung seperti 10.000 bulan kita sholat sunnah. Perbanyak amal, karena amal yang dikatakan malam ini insya Allah akan catat seperti amal 1000 bulan atau tak berapa. Ini sekali lagi kita mulai sholat. Niatnya usolli isna al-farakaat